Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang pengembangan website, pengembangan sistem informasi ya. Saya langsung saja. Jadi tahapnya itu yang pertama adalah persiapan. Kalau persiapan kita dalam hal ini Visual Code-nya sudah terinstall, kemudian foldernya, SAM-nya sudah jalan. Nah, permasalahan-permasalahan terkait dengan SAM mudah-mudahan sudah dapat diatasi. Jadi kita anggap ini sudah selesai dengan SAM-nya, kemudian sehingga nanti di dalam browsernya sudah bisa dijalankan ini. Nah, saya ingin yang pertama kita masuk ke sebagai admin ya. Saya masuk sebagai admin. Kalau sebelumnya itu kita sudah menambahkan satu kolom di sini di dalam data bahan baku ada kolom lokasi atau ada yang disesuaikan sesuai tugas masing-masing. Namun ada satu hal yang sama di masing-masing kita, itu adalah harga. Jadi ada kolom harga di sini. Di setiap bahan baku itu ada kolom harga. Nah, tugas yang ingin diberikan saat ini kepada masing-masing mahasiswa adalah saya ingin di dashboard, ketika kita klik dashboard ini, kita bisa lihat di sini bahan baku di bawah stok nominal. Di sini ada kode bahan baku, nama bahan baku, stok minimal berapa, satuannya kilogram. Oke. Saya ingin setelah kolom ini ada harga, kemudian setelah harga itu ada subtotal. Jadi ada harga, ada subtotal. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Itu kita lihat di sini ada welcome, berarti controller yang kita masuk ke welcome. Saya lihat ke foldernya, masuk ke dalam application, controller, welcome, sudah. Di sini kita bisa lihat welcome ya. Kalau kita secara ini semua di load setiap saat. Jadi maksud saya itu header, navigasi, right, footer itu setiap waktu pasti di load untuk setiap controller. Itu nanti kita bahas, tapi yang pasti kita terkait dengan dashboard terlebih dahulu. Jadi dashboard yang ditampilkan di awal itu adalah dashboardnya. Jadi kita lihat dulu view-nya adalah dashboard. Saya ingin lihat juga ke dashboard, view dashboard. Jadi kita lihat ke dalam view dashboard. Oke, ini saya sudah buka. Ini. Nah, ini kalimatnya adalah bahan baku di bawah stok minimal. Kemudian ada kode bahan baku. Jadi yang saya sampaikan tadi, saya ingin ada dua kolom lagi, yaitu harga dan subtotal.
Kalau begitu, apa yang dilakukan? Yang pertama, berarti menambahkan 2 kolom di headernya. Kolom yang pertama adalah harga, yang kedua subtotal. Oke, di atasnya sudah kita tambahkan. Kita mau lihat ke bagian bawah terlebih dahulu. Oke, sampai di sini berarti juga ditambahkan baris. Di setiap ini ada ditambahkan juga setelah satuan ya, karena di sini setelah satuan harga subtotal tadi. Nanti saya paste aja, paste. Itu kita buat di sini harga, kemudian subtotal. Seperti biasa, karena kita tadi sudah panggil di sini harga dan subtotal, seharusnya kita perkenalkan sebelum kita panggil. Jadi sebelum itu berarti di script di atasnya. Nah, kalau sesudah berarti script sesudahnya ya, script yang di bawah ini. Jadi sebelum kita panggil, ini echo ini biasanya kan kalau kita bersuara ada echo. Echo ini adalah memanggil gitu. Kalau kita memanggil, seharusnya yang dipanggil itu diperkenalkan terlebih dahulu. Nah, jadi oke, kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya copy paste saja dari sini supaya menghindari kesalahan. Jadi sini harga, oke. Kita perkenalkan di sini harga, di sini juga harga. Kemudian kita juga memperkenalkan, selalu diawali dengan string ya, dengan dolar. Kemudian yang kita ini di sini adalah subtotal. Ya, ini huruf kecil semua di sini. Saya copy paste saja, copy, kemudian dengan ada spasi. Kalau mau rapi di tab aja, tab. Oke, perbedaannya dengan satu baris di atasnya adalah subtotal itu adalah hasil dari berapa stok dikalikan dengan harga. Ya, berapa stok dikalikan dengan harga. Jadi untuk menampilkan subtotal itu adalah stok ya, stok, kita copy aja stok ini dikali, kali itu kalau dalam bahasa pemrograman itu adalah bintang, tanda bintang, kemudian harga. Jadi kita copy paste saja ini dari kurung sikunya sampai dolarnya. Oke, sudah. Kemudian kita tutup ya. Kalau kita lihat di sini kita tutup ya. Nah, jadi subtotal sama dengan stok dikali dengan harga. Membacanya seperti itu ya. Nah, barulah nanti bisa diketahui subtotalnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita simpan. Kemudian kita lihat di browser. Kita reload ya. Oke, sudah. Seperti ini. Ini benar nggak? 9 kali 12.108 ya. Harusnya benar nih ya. Oke. Kemudian kita mau di bagian bawah dari subtotal ini ada total ya. Selain ada subtotal, tadi harus ada total di bagian bawah
Jadi supaya nanti memudahkan berapa sih bahan baku yang di stok minimal ini total harganya gitu ya. Jadi kita kembali ke script yang tadi. Nah, di sini kita perkenalkan di sini subtotal. Nah, jadi apalagi yang kita perkenalkan itu adalah kita perkenalkan di atasnya terlebih dahulu. Jadi kalau saya sarankan di sini di bagian atas ini kita perkenalkan total terlebih dahulu. Total sama dengan 0. Jadi maksudnya si total itu kita perkenalkan 0 sebelum dia diperkenalkan dengan detail stok ini. Jadi dia bersih, jadi 0. Nah, kemudian setelah kita perkenalkan harga subtotal ini, kita baru maksud saya seperti ini. Jadi gini, for each ini adalah satu kalimat perulangan. Jadi dia akan berulang-ulang melakukan makanya dia berulang sampai nanti selesai pekerjaannya. Sejauh berapa detail stok yang akan ditampilkan, dia akan melakukan perulangan. Jadi namanya perulangan. Nah, makanya kenapa saya buat total ini sebelum diulang-ulang, 0 sebelum diulang, itu memperkenalkan dia itu dasarnya total ini adalah 0. Setelah 0, kemudian ketika perulangan pertama kita perkenalkan si total ini dengan perintah tambah sama dengan kemudian subtotal ya. Kenapa tambah sama dengan subtotal? Artinya adalah total ditambah total tambah subtotal. Jadi setiap baris ini, jadi di baris pertama dia akan ditambahkan dengan subtotal. Berapapun hasil dari subtotal ini, misalkan hasil yang di baris pertama 10.000. Jadi ketika di baris pertama totalnya adalah 10.000. Kemudian baris kedua totalnya adalah 2.000. Jadi total ini akan ditambahkan lagi 10.000 tambah 2.000 berarti 12.000. Seperti itu. Oke. Nah, kita sudah perkenalkan di sini. Nah, kita memanggil si total tidak dalam masa perulangan ini. Jadi kalau kita lihat for each ini ada kurung sikunya. Ya, kita lihat di sini ada kurung siku ya. Kalau kita lihat tutupnya adalah ini di sini. Di bagian ini. Nah, kita mau aman, posisinya taruh aja di sini. Oke. Oke, di sini aja. Jadi pastikan setelah kurung siku ini, kurung kurawal buka, kemudian ada kurung kurawal tutup. Setelah kurung kurawal tutup itu kita membuat satu baris lagi untuk menampilkan total. Nah, caranya gimana? Tinggal kita copy aja salah satu ini, satu baris saja. Satu baris di sini, ya. Atau saya mulai tidak mengajarkan membuat baris seperti itu. Oke, caranya
Di sini aja langsung ya. Di atas T-body. Oke. Diketik TR. Seharusnya kalau menggunakan Visual Code itu sudah langsung TR tutupnya. Kemudian TD spasi call span sama dengan, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena dia berada di subtotal, berarti kita di 6. Ini kita buat di sini total. Kemudian kita buat lagi TD lagi, echo PHP echo total. Nah, pastikan ini yang ada di barisnya. Jadi yang ditambahkan ada 1, 2, 3, 4 baris di sebelum T-body. Saya ingin lebih aman lagi supaya tidak ada error ya. Saya perkenalkan total ini sebelum if. Saya cut ini. Jadi total ini sebelum if. If ini adalah jika. For each adalah perulangan ya, perulangan. Jadi diulang-ulang, ada tindakan yang diulang-ulang. Kemudian setelah tindakan ulang-ulang itu, kemudian tutup jikanya tadi, baru dimunculkan baris total. Sampai di sini kita save file, save. Kita kemudian kembali ke browser. Kita reload. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada total di sini, kemudian ada subtotal ya. Kita ingin rata kanan, jadi saya kembali ke sini ya. Di baris total ini saya spasi setelah call span 6 itu ketik align sama dengan right. Right adalah kanan ya. Align itu artinya perataannya, kemudian right kanan. Saya simpan, sudah simpan, file save. Kita kembali lagi ke browser, kita reload. Nah, total sudah di sini ya. Total 108. Kita uji sekarang. Seandainya tepung terigu protein tinggi ini, kita copy aja ya. Bahan baku kan tadi harganya 0, saya mau itu kita rubah. Ini di sini harganya 0, kita ubah menjadi harganya 5.000 misalkan. Saya simpan, kemudian saya kembali ke dashboard. Oke, 3 kali 5.000 15.000, 9 kali 12 108, totalnya jadi 123.000. Oke, seperti itu. Cukup gampang. Saya ingin ini diperhatikan dari awal saya menerangkan tadi, diulang-ulang videonya, kemudian nanti dipraktekkan ini masing-masing, bukan lagi ke kelompok tapi ke individu. Saya ingin masing-masing individu mengulang-ulang ini karena menurut saya cukup dengan kelompoknya. Kalau sebelumnya dengan kelompok itu kita belajar menjalankan programnya sebelumnya ya, bagaimana programnya bisa jalan, bagaimana mengeditnya. Sekarang bagaimana untuk melakukannya sendiri. Nah, saya menginginkan ini bisa dilakukan sendiri masing-masing. Jadi silakan setelah ini masing-masing mencobakan
entah itu di laptop masing-masing atau nanti bisa pinjam punya teman, atau nanti di labor bisa numpang di labor untuk mengerjakan ini. Saya ingin ini bisa dikuasai. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.